Pasca aksi massa, kondisi gedung DPRD Kota Makassar alami kerusakan parah. 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan tercatat ada 67 mobil hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran tampak berupaya memadamkan sisa-sisa api di kantor DPRD Kota Makassar. Hampir sebagian besar ruangan hangus terbakar akibat aksi massa Jumat kemarin. BPBD Makassar menyebut ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia sementara 67 kendaraan hangus terbakar. Sebanyak 5 orang luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Makassar. Malam sampai subuh kita asesmen, ada 8 korban jiwa, 3 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 3 luka sedang. Seperti kita lihat ini DPRD Kota Makassar ini untuk struktur masih ada, tapi untuk sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya ini sudah hampir semua menyeluruh terkena dampak kebakaran. Aksi massa di kantor DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Massa datang ke gedung DPRD dalam aksi solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang meninggal ditabrak mobil kendaraan taktis Brimob. Aksi yang semula berjalan tertib menjadi memanas. Massa menyerbu masuk ke gedung DPRD dan melakukan perusakan. Kita akan pantau kondisi terkini di Semarang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juga nanti akan ada di Bandung, Jawa Barat bersama Ahmad Fadilah. Saya ke Gesi terlebih dahulu. Gesi, bagaimana jalannya unjuk rasa sampai malam ini? Ya, saudara, di Mapolda Jawa Tengah sendiri untuk malam hari ini setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan tadi siang hingga sore, suasana sudah kondusif di mana masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, saudara. Lalu lintas juga sudah aman dan juga sudah kondusif. Saat siang tadi di Semarang atau di Polda Jawa Tengah sendiri, aksi sudah berjalan lancar dan juga kondusif yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, di mana aksi ini menuntut atau sebagai bentuk kepedulian dan protes dari mahasiswa ini terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan yang ditabrak mobil taktis polisi oleh 7 oknum Brimob ini. Namun untuk aksi tadi siang ini memang sudah berjalan lancar dan berakhir dengan baik ataupun damai. Namun pada saat pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah aksi dari mahasiswa unjuk ini berlangsung, di Polda Jawa Tengah sendiri tadi terdapat kericuhan di mana tiba-tiba terdapat massa aksi yang berpakaian sipil atau tidak berseragam ini yang menyerang secara mendadak dengan melempari batu, kemudian juga ada kayu, serta ada tiang bendera ke arah Polda Jawa Tengah. Sehingga pada saat tadi terjadi kericuhan tersebut, tim pengamanan yang berada di depan Polda Jawa Tengah ini langsung menghimbau masyarakat untuk membubarkan barisan atau massa aksi yang diduga ini merupakan provokator atau anarko. Namun massa aksi ini tidak mau bubar sehingga terpaksa dikeluarkan gas air mata sehingga menimbulkan kericuhan. Nah, untuk pada malam hari ini terhitung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi sejumlah 95 orang dari massa aksi ini diamankan oleh petugas kepolisian dan ditelusuri atau didata terlebih dahulu karena mereka ini diduga merupakan anarko atau provokator dari aksi di sore hari ini. 90 orang ini nantinya akan diusut terlebih dahulu apakah memenuhi unsur pidana. Dan jika memang nantinya memenuhi unsur pidana, akan dilakukan penegakan hukum atau akan diusut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terima kasih Gesi ya dari Semarang, Jawa Tengah. Lalu bagaimana kondisi aksi massa yang juga terjadi di Bandung, Jawa Barat? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dan juru kamera Abdul Rahim. Fadil, di Bandung seperti apa? Apakah hari ini berlangsung damai? Ya, Priska dan saudara, memang kalau saya menggambarkan situasi terkini hari ini di Kota Bandung, sebenarnya pada pagi hari hingga siang itu sudah kondusif, tidak ada lagi kerumunan massa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tetapi tiba-tiba sekitar pukul jam 4 sore
ada sekelompok massa yang langsung melakukan tindakan anarkis dengan melakukan perusakan fasilitas umum di depan gedung DPRD Jawa Barat. Tidak hanya melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pelemparan, massa juga melakukan pembakaran satu buah kendaraan sepeda motor roda 4. Priska, juru kamera Abdul Rahim akan menggambarkan situasi terkini pada pukul 18.40 di mana saat ini polisi melakukan blokade di depan gedung DPRD Jawa Barat, di mana tidak hanya menyiagakan kendaraan taktis, juga personel dengan perlengkapan lengkap sudah disiagakan untuk mengantisipasi adanya kericuhan lanjutan. Dan memang Priska, tadi sekitar upaya di kelompok massa yang melakukan tindakan anarkis sudah berhasil dibubarkan ataupun dijauhkan dari gedung DPRD Jawa Barat. Dan Priska, memang dampak dari adanya unjuk rasa ini untuk arus lalu lintas di Jalan Diponegoro kembali ditutup, dan nantinya masyarakat apabila ingin melakukan aktivitas bisa melewati Jalan Supratman, kemudian melewati Jalan Jembatan Pasopati, dan apabila dari masyarakat dari arah Insinyur Juanda bisa melewati Jalan Merdeka. Memang Priska, pasca kericuhan yang terjadi pada kemarin, pihak kepolisian Polda Jawa Barat mengeluarkan atau menetapkan status siaga 1 di wilayah hukum Polda Jawa Barat, di mana penetapan status siaga 1 ini mengantisipasi adanya kericuhan yang terjadi pada Jumat ataupun pada unjuk rasa yang terjadi kemarin. Baik. Priska. Jadi ada pengamanan yang diperketat di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadilah, dan juru kamera Abdul Rahim dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat memblokade jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka berorasi menuntut keadilan atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan karena ditabrak kendaraan taktis Brimob. Masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di Simpang Trusmi, Weru, Kabupaten Cirebon. Berkumpulnya massa menutup jalur nasional dari arah Jawa Barat ke Jawa Tengah maupun sebaliknya. Mereka berorasi menuntut keadilan atas meninggalnya Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang ditabrak mobil rantis Brimob, dan juga mendesak reformasi polisi agar peristiwa serupa tidak terulang. Aksi demonstrasi kemudian berlanjut ke kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Massa merangsek masuk ke gedung DPRD Cirebon yang tanpa penjagaan di gerbang. Massa juga merusak sejumlah ruangan di gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Sapa Indonesia Malam masih kembali, usai jeda tetap bersama kami.